Yang kami hormati Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, Pengurus Majelis Pertimbangan Wilayah Jawa Barat, Dewan Pakar Wilayah PKS Jawa Barat, Dewan Penasehat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Jawa Barat, Pengurus DPW PKS Jawa Barat, Pengurus DSW PKS Jawa Barat, para Ketua DPD PKS Kota Kabupaten Sebandung Raya, para tamu undangan, hadirin peserta upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-78. Jika kita ibaratkan dengan usia manusia, maka usia ke-78 adalah usia orang tua yang panjang umur. Usia yang jelas tidak muda lagi, sehingga kita harapkan pada usia yang sedemikian, semua cita-cita dan impian sudah menjadi kenyataan. Kita harus terus bersyukur atas berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bangsa kita. Karena barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Sebaliknya jika kita kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Banyak hal yang harus kita syukuri bersama, mulai dari berbagai penghargaan terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terbaik dalam transparansi informasi, pengelolaan ASN dengan merit system, dan provinsi dengan tujuan investasi terbesar di Indonesia. Di samping demikian, capaian prestasi, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang belum tuntas. Di antaranya adalah stunting, kemiskinan ekstrim, indeks Gini rasio yang meningkat terus, transportasi, sumber air bersih, pengangguran, dan lain-lain. Hal yang demikian hendaklah menjadi bahan introspeksi untuk kita. Apa saja yang sudah kita kontribusikan kepada bangsa Indonesia, khususnya warga Jawa Barat selama ini. Menurut berbagai lembaga survei, persoalan utama hari ini adalah sulitnya lapangan pekerjaan, tingginya harga sembako, sulitnya air bersih, dan masalah sampah yang belum bisa diselesaikan. Sulitnya mengakses fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, sehingga seolah menjadi umum sebuah pertanyaan retoris, apakah sebenarnya kita sudah merdeka? Kemerdekaan pada hakikatnya adalah hak setiap manusia yang sangat penting setelah hak untuk hidup, hak untuk menentukan nasib sendiri, sebuah hak yang hanya manusia-manusia dewasa yang mengerti dan bertanggung jawab atas hak yang diberikan. Hanya orang dewasa yang akan memanfaatkan betul makna kemerdekaan terhadap dirinya. Orang dewasa sangat menyadari bahwa kebebasan dirinya dibatasi pula oleh hak-hak kebebasan orang lain. Kemerdekaan yang dimiliki bangsa Indonesia bukanlah kemerdekaan yang didapat sebagai sebuah hadiah dari bangsa lain, atau semata-mata karena hasil kerja keras kita sebagai bangsa. Para pendiri bangsa ini sudah menyadari betul bahwa kemerdekaan ini hanyalah dicapai atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ini merupakan pengakuan bahwa hanya karena berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa merdeka. Karena memang demikianlah sejarah Indonesia, maka hanya berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pula kita bisa mensejahterakan bangsa Indonesia. Tujuan kita membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan umum, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ikut serta menjaga perdamaian dunia. Berbagai komponen bangsa telah mencoba untuk mewujudkan itu semua. Tentu kita syukuri apa yang sudah dicapai.
dan kita pun harus terbuka untuk mengakui berbagai kekurangan dan pekerjaan rumah yang belum selesai. Mudah-mudahan tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya adalah masa-masa bagi Partai Keadilan Sejahtera diberikan kesempatan sebagaimana juga komponen bangsa yang lainnya, seperti untuk berperan dan berkiprah secara luas memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan martabat bangsa Indonesia. Untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan meningkatkan martabat bangsa, maka tidak mungkin kader-kader Partai Keadilan Sejahtera akan menghalalkan segala cara. Karena jika kita menganut pemahaman tujuan menghalalkan cara, maka nasibnya tidak akan lebih baik daripada komponen-komponen bangsa yang lain yang sudah berusaha mencobanya dan kemudian gagal. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita harus menjadi teladan untuk terdepan dan menjadi pelopor dalam berkontribusi dalam mewujudkan kejayaan Indonesia. Kita tidak boleh teralihkan perhatian kita, cita-cita kita, falsafah perjuangan kita dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan Pancasila. Kita harus terus waspada agar tidak terjebak secara sadar ataupun tidak sadar terhadap paham-paham materialisme, liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan paham-paham lain yang tidak sesuai dengan pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Anggota-anggota PKS sudah saatnya tampil dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di sektor publik, sektor privat, sektor ketiga, media, dan perguruan tinggi. Anggota PKS harus siap menjadi Presiden Republik Indonesia, Gubernur, Wali Kota, Bupati, anggota DPR RI, anggota DPD Provinsi, anggota DPD Kota Kabupaten, menjadi pengusaha, aktivis sosial, aktivis media, dan sivitas akademika, mengisi seluruh panggung negara dalam pentahelix. Mengapa kader PKS harus tampil? Karena sadarilah bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja. Gambaran yang sudah dikemukakan di awal seharusnya sudah sangat jelas bahwa kali ini Ibu Pertiwi masih berduka. Air matanya berlinang melihat kondisi anak-anak bangsa yang saling mengancam, saling menjelekan, dan menguras sumber daya alam dengan rakus, bahkan mulai bermain mata dengan pihak-pihak asing. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terus, atau kita bersikap masa bodoh. Setiap kita pasti akan mati, dan setiap orang pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang sudah dilakukan, baik itu titipan usia, titipan harta, titipan kesehatan, titipan kecerdasan, titipan jaringan, dan sebagainya. Semua potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban. Semakin besar potensinya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Membersamai kita pada hari ini, alhamdulillah hadir guru kita, orang tua kita, Ustadz Sun Manjaya. Kita doakan agar beliau senantiasa sehat walafiat. Bersama kita juga hadir guru kita bersama, aktivis yang mengajak bangsa Indonesia, khususnya warga Ciamis, berjalan dari Ciamis hingga Jakarta, Kiai Haji Nonof Hanafi. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat dan terus dapat memberikan bimbingan kepada kita dan semua umat Islam. Hadir juga Bapak Yayat, yang beliau adalah keluarga besar PKS dan paling banyak mendonorkan darahnya untuk mereka yang membutuhkan. Hadir juga keluarga besar PKS, Abah Miftah dari GSMB, dengan relawan PKS yang tidak lelah terus membersamai PKS untuk membantu saudara-saudara kita di berbagai pelosok Jawa Barat. Hadir juga bersama kita Abah Engkus, beliau seorang seniman karawitan yang dengan seni budaya beliau ikut memajukan khususnya warga Jawa Barat dan bangsa Indonesia. Hadir juga bersama kita keluarga almarhum Bapak Dadang Sumpena
dari Barkin yang telah berjuang bersama PKS hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersama kita hadir pula keluarga almarhum Bapak Yana Daryana atau Abah Uje dari KSBI. Bersama kita hadir pula 27 operator ambulans dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat. Semoga apa yang sudah diberikan, diperjuangkan menjadi amal soleh dan diterima sebagai amal zariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tidak terasa pemilu dan Pilpres 2024 tinggal 180 hari lagi. Kurang lebih 6 bulan lagi. Dan dalam politik, 1 bulan itu setara dengan sehari. Maka sense of urgency kita harus sudah mulai dirasakan bahwa seolah-olah pemilu ini tinggal 6 hari lagi. Mari kita kerahkan semua kemampuan kita untuk mengajak para anggota dan simpatisan terus bergerak tiada henti dengan menghayati semangat juang 17 Agustus 1945. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong bangsa Indonesia, menolong kita semua sehingga cita-cita Jabar Putih dan Indonesia Putih menjadi kenyataan pada tahun 2024. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian amat yang sudah disampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.